Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini aku ingin menceritakan bagaimana proses kepulanganku dari Bandara Hong Kong ke Juanda dan prosesnya itu bagaimana sih gitu, terus apa aja yang harus dipersiapkan kayak gitu. Nah, jangan kemana-mana, stay tune di channel aku terus, oke? Hai teman-teman, oke. Sekarang aku mau jelasin ya. Kok kemarin itu aku mau pergi ke Australia, kok tiba-tiba sekarang ada di Indonesia? Mungkin kamu bohong, kamu nggak pergi ke Australia, kamu pulang Indonesia aja, ngomong pergi ke Australia kayak gitu. Mungkin kalian pemikirannya kayak gitu ya teman-teman. Oke, tanggal 1 April, um, aku dan suami itu rencananya kan pergi ke Australia tapi gagal. Terus udah gitu pulang lagi, maksudnya masuk lagi ke Hong Kong kayak gitu sampai tanggal 8. Nah, kita udah siap-siap lagi mau pergi ke Australia teman-teman. Terus akhirnya aku yang gagal pulang ke Australia karena visaku itu masih turis ya teman-teman, belum visa tinggal di Australia karena aku kan warga Hong Kong, maksudnya aku orang Indonesia tapi aku berwarga kenegaraan Hong Kong juga. Nah, aku pergi ke Australia itu masih visa turis dan sementara ini um, masuk ke Australia itu kalau pakai visa turis belum diizinkan kayak gitu, walaupun di sana itu sekarang sudah aman dan nggak ada corona lagi. Nah, setelah nggak jadi pergi ke Australia, aku putar balik tiket aku yang ke Australia itu, pergi ke Indonesia, maksudnya pulang ke Indonesia karena di Hong Kong rumahku, maksudnya rumahku sudah nggak ada, udah dibalikin ke agent property. Terus udah gitu, terus barang-barangku yang di Hong Kong sudah dibawa kapal kargo ya, full, udah dipaketin ke Australia kayak gitu. Nah, akhirnya itu daripada gimana-gimana terus uang tiket ke Australia mahal dan hangus, akhirnya aku putar ke Indonesia kayak gitu. Nah, lewat mana sih, maksudnya lewat bandara mana aku pulang ke Indonesia kayak gitu, lewat Jakarta kah, Surabaya kah kayak gitu. Nah, aku pulang ke Indonesia itu aku lebih pilih ke Surabaya karena kalau lewat Surabaya itu nggak usah karantina ya teman-teman, karena waktu itu aku itu udah ribet 2 hari tinggal di bandara Hong Kong karena nggak bisa terbang ke Australia dan pilih pulang ke Indonesia kayak gitu. Jadi aku itu udah capek banget, lapar juga, terus udah gitu pinggang sakit karena kebanyakan duduk kan nggak bisa tidur malamnya itu di bandara Hong Kong. Nah, setelah aku dapat tiket pulang ke Indonesia, akhirnya aku masih nunggu berapa 2 hari 1 malam kan di situ. Nah, selama di situ juga itu belum ketemu siapa-siapa. Pada sore harinya itu aku baru ketemu teman-teman dari ini ya, dari Indonesia. Nah, kalian itu yang nggak sering-sering banget pulang ke Indonesia, kalian harus berhati-hati ya. Soalnya di bandara itu banyak sekali calo-calo yang akan bilang, apa kalian bawa barangannya banyak, bla 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 kayak gitu. Terus nanti kalau kalau apa seumpamanya itu uh, koper yang, maksudnya berat koper yang harus kalian bawa itu mungkin dari tiketnya ada yang 45, ada yang 30 kayak kayak gitu. Nah, kalian itu kalau bawa barang banyak itu nggak usah takut, maksudnya kalian kalau bawa mungkin ada koper, kayaknya mungkin koper kecilnya dua, koper gedenya satu kayak gitu kalau bawangannya banyak. Nah, kalian itu harus susun sebaik mungkin di koper kalian ya, jangan sampai kayak apa kalian kalian itu harus tata rapi, biar bisa ngirit tempat kayak gitu. Nah, kalau kalian ada koper kecil lebih baik koper kecilnya itu dibawa ke atas.
terus yang gede itu di check in aja kayak gitu. Nah, kalau kalian itu bawa koper banyak kayak gitu, terus kalau memang kalian itu mau pulang seterusnya ke Indonesia, kalau memang barang bawaan kalian itu banyak, lebih baik kalian paketin ke Indo. Jangan kalian bawa pulang ke Indo itu, maksudnya kalian check in kayak gitu, jangan ya. Soalnya ini akan memancing calo-calo yang ada di bandara kayak gitu. Nah, kalau mereka itu maksudnya bantu kalian, kalian kan juga harus bayar. Nah, daripada bayar kayak gitu kan kalian juga lebih baik dipaketin ke Indonesia, itu lebih aman. Soalnya nanti ya pas aku pulang itu, aku itu ngelihat beberapa temen yang barang bawaannya itu banyak banget. Terus di situ ada calo-calo, oke, aku bantuin kayak gini, kalau aku bantuin uh, apa kamu kamu akan lebih murah bayar bayar apa ya, bayar ininya, bayar apa ya namanya, bagasinya kayak gitu. Kalian tuh kan lebih murah bayar bagasinya kayak gitu. Terus kalau kalian dibantu sama mereka, kalian itu harus bayar. Nah, kan belum tentu kalau kalian kelebihan bagasi seumpamanya 5 kilo atau berapa kilo, 7 kilo apa, itu kan belum tentu kalau bayar kayak gitu. Nah, daripada kalian itu nanti bayar mahal-mahal, mending kalian paketin ke Indonesia aja. Kalian nggak usah bawa barang banyak-banyak pulang ke Indonesia ya. Maksudnya yang kalian check innya itu mending nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Nah, kalau kalau kalian sudah rapi menata barang-barang kalian tadi, nah langkah selanjutnya kan kalian juga harus tes COVID. Tes COVID ini harus valid selama 72 jam ya teman-teman. Kalian harus tes COVID yang valid selama 72 jam, nggak boleh lebih. Kalau lebih itu udah nggak guna lagi gitu loh. Kalau sekalian udah tes COVID, terus barang-barang bawaan kalian itu nggak terlalu banyak, yang mungkin bagasi kalian itu 30. Nah, barang yang kalian bawa itu jangan over terlalu banyak, karena akan memancing calo-calo yang ada di yang ada di bandara ya. Karena kemarin itu aku pulang itu banyak teman-teman yang mereka itu nggak tahu, terus akhirnya calo-calo itu gini, aku bantuin gini-gini, kalau sama aku itu bayarnya lebih murah, nanti kalau kalian check in di situ bayarnya itu lebih mahal gini. Waktu itu aku juga sempat takut, karena aku itu kan tujuanku pulang ke Australia, bagasiku cuma 30 kilo dan koper yang aku bawa 3 ya teman-teman. Waktu itu aku takut kelebihan bagasi itu banyak, karena kelebihan bagasiku itu berapa kilo, hampir 20 kilo, mungkin 20 kilo ya, 20 kilo. Soalnya pas aku timbang itu 50,70 kayak gitu. Nah, waktu itu juga ada yang bilang sama aku bantuin Nata gini 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 kayak gitu. Terus kamu timbang di situ nanti kelebihannya berapa, terus kalau kelebihannya itu kalau aku yang bantuin itu berapa ya, seumpamanya 350, terus kalau kamu check in kamu itu harus bayar mahal selama 700 dolar lebih kayak gitu. Nah, karena aku tuh nggak yakin, akhirnya oke mbak, nggak apa-apa, besok aja aku check innya, terus aku mau nanya soalnya tiketku mahal kayak gitu kan. Nah, pas pas malamnya itu aku itu iseng-iseng ya teman-teman, iseng-iseng nanya pas check in itu kalau kelebihan barang itu per kilonya berapa. Nah, di situ itu petugasnya suruh check in aku sekalian, ya udah kamu check in dulu biar aku tahu kelebihan barangmu berapa kayak gitu. Terus udah gitu dia bilang 20 kilo. Wow, 20 kilo, aku bilang kalau bayar berapa? Terus katanya per kilonya itu 78 dolar kayak gitu. Wow, jadi aku harus bayar banyak nih kayak gitu. Terus karena itu aku bilang sama siapa ya, yang di depan itu, yang kita check in di depan itu, petugas check in kayak gitu. Aku bilang tiketku itu mahal, aku nggak mau bayar lagi, kamu harus bawa tas-tas aku kayak gitu. Terus udah gitu ditimbang lagi, terus yang satu aku bawa ke atas, yang 2 koper aku check in. Nah, akhirnya lolos teman-teman, aku nggak usah bayar
check in yang tadinya katanya mahal itu selangit. Nah, tadi kalau aku nurut si Mbak tadi, aku bayar ke dia $350 yang mungkin kalau dirupiahkan itu sekitar 700.000 ya, sekitaran kayak gitu. Nah, akhirnya pas aku nanya ke petugasnya itu aku nggak bayar sama sekali dan gratis. Oke, nah setelah kalian udah nih aku cerita-ceritanya tentang check-in. Nah sekarang aku mau bahas lagi tadi yang tes COVID udah. Nah yang kedua kalian itu harus install aplikasi e-hak dari pemerintahan Indonesia ya. Itu kayak informasi kesehatan kayak gitu. Nah kalian harus ngisi itu, kalian harus install dulu di Play Store. Kalau kalian udah install di situ, kalian harus daftarkan. Nah, gimana sih cara daftarkan? Kalian harus ketik itu e-hak, terus di situ itu ada tanda plus kayak gitu, tanda tambah kayak gitu di pojokan atas. Nah, kalau kalian udah ketik itu, di situ itu akan muncul internasional dan yang kedua itu domestik. Kalau internasional itu buat kalian-kalian yang di luar negeri, kalau yang domestik itu buat kalian yang ada di dalam negeri. Terus kalau kalian udah ngisi di situ formulir di situ kayak ngisi biodata kalian, penerbangan kalian, tempat duduk kalian kayak gitu. Kalau kalian udah selesai semua, kalian bisa ketik selanjutnya. Nah di situ kalau kalian udah ketik selanjutnya, di situ ada beberapa informasi tentang seputaran kesehatan kalian selama 14 hari. Kalau kalian mengalami gejala-gejala tertentu selama 14 hari. Seumpamanya begini, dalam 14 hari kalian itu mungkin tenggorokannya sakit, terus mungkin kalian pusing, mungkin kalian itu demam apa gimana. Nah, kalau kalian mengalami itu, kalian itu harus tik kayak gitu. Kalau kalian mengalami ya, kalau nggak mengalami ya nggak usah ditik, kalian kosongin aja kayak gitu. Nah, kalau kalian udah selesai, mungkin kalau kalian mengalami gejala tersebut, di situ kan ada informasi tambahan di selanjutnya. Kalau kalian nggak mengalami gejala apapun, terus kalian kan nggak tik itu, kalian klik aja selanjutnya. Nah di situ kalau kalian nggak mengalami gejala, di situ ada QR code ya teman-teman. Nah di QR code itu kalian harus screenshot, soalnya nanti akan ditanyakan pas kalian check in tadi kayak gitu. Nah kalau kalian udah selesai, kalian harus mengisi yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah daftar IMEI. Apa sih IMEI itu? IMEI itu adalah Bea Cukai Indonesia. Kalian harus mendaftar IMEI karena kalau kalian bawa barang elektronik, kalau kalian nggak daftar IMEI, barang elektronik kalian itu nggak bisa dipakai di Indonesia. Contohnya aku. So HP aku itu HP Oppo Reno 2 kayaknya kalau nggak salah. Dulu aku belinya di Bangkok, Thailand. Nah, HP ku itu aku udah daftar IMEI online, teman-teman. Tapi waktu itu aku nggak sempat daftarin lagi di bandara karena aku udah capek 2 hari di bandara Hong Kong, terus udah capek lagi ngantri ngisi kartu kuning di bandara Juanda. Terus aku nggak nggak daftarin lagi email aku kayak gitu. Aku buru-buru pulang karena lapar, capek segala macam kayak gitu. Nah sekarang HP ku itu yang dari luar negeri itu nggak bisa dipakai sama sekali ya. Aku masukin SIM card baru, terus paketan data itu nggak bisa dipakai. Biasanya cuma kalau di tethering sama pakai wifi doang, lainnya itu nggak bisa dipakai. Oke, nah sekarang gimana sih caranya ngisi email tersebut? Nah kayak gitu. Nah kalian pergi aja ke Google. Di Google kalian ketik www.beacukai.id.go kayak gitu. Nah kalian kalau udah ketik itu kalian enter aja. Kalau kalian udah enter, nah di situ kan kalian kayak masukin website tentang bea cukai bla 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 segala macem kayak gitu. Nah kalian kalau udah di situ kalian scroll ke bawah, agak ke bawah. Nah di situ ada daftar email kayak gitu. Kalian klik aja daftar email tersebut.
kalian harus ngisi biodata tentang kalian, tentang HP kalian, apa di situ, um, tentang HP kalian, tentang warna HP, merek HP, terus harga HP kayak gitu. Pokoknya di situ kalian ngisi formulirnya kayak gitu. Kalau kalian udah selesai ngisi, kalian klik aja selanjutnya. Nah, di situ itu ada QR code lagi dan kalian itu harus screenshot. Dimana screenshot tadi akan ditanyakan kalau kalian daftar email lagi di Juanda. Kenapa harus daftar lagi email di Juanda? Karena untuk lebih lebih memaksimalkan HP kalian itu bisa dipakai kalau kalian sudah pulang ke rumah kayak gitu. Karena aku tadi daftar online tadi, terus aku nggak daftarin lagi di bandara kayak sekarang ini, HP ku nggak bisa dipakai ya teman-teman. Bisanya cuma pakai wifi atau tetheringan kayak gitu. Nah, kalau kalian semua itu udah beres, semuanya udah beres kayak gitu, mungkin kalau kalian udah beres, terus kalian kan tujuan kalian dari kalau kalian tujuan kalian kan ada yang lewat bandara. Kalau aku pulangnya kan lewat Hong Kong ke Surabaya ya teman-teman. Terus kalau kalian itu sudah landing, kalian itu nggak langsung keluar dari pesawat, itu nggak langsung pergi ke tempat koper-koper kalian gitu ya, bukan nggak langsung ngambil koper ya. Terus ada prosesnya ya, kalian itu harus pergi ke tempat pengisian kartu kuning. Nanti kalian akan diarahkan pergi ke suatu tempat untuk ngisi kartu kuning kayak gitu. Nah, apa sih kartu kuning itu? Kartu kuning itu kartu kesehatan yang kalian harus isi kayak gitu. Nah, kalau kalian udah selesai ngisi kartu kuning tersebut, kalian harus masih ngantri lagi. Kalau kalian sudah selesai ngantri, semuanya kan dipanggil satu persatu tuh di situ. Kalau kalian sudah selesai ngantri, kalian baru boleh turun ke bawah ngambil koper. Nah, di situ kalau kalian udah selesai ngambil koper, kalian harus di situ tadi kan ada petugas yang akan bilang, "Oh, kalian apa udah ngisi email?" kayak gitu. Nah, biarpun kalian udah ngisi online yang aku bilang tadi, kalian harus tetap ngantri untuk daftarin email kalian, oke? Jadi jangan langsung pulang kayak aku ya. Aku langsung pulang. Sekarang HP aku nggak bisa dipakai. Jadi kalian itu harus ngantri lagi di situ. Kalau kalian sabar nunggu, sabar ngantri, nah itu lebih bagus lagi. Soalnya kan kalau HP kalian atau barang elektronik kalian didaftarin di email, nanti kan bisa dipakai. Soalnya waktu itu aku takut. Soalnya takutnya bayar pajak ya. Soalnya aku bawa laptop, terus aku juga bawa wifi dari Hong Kong ya. Yang wifi itu harus lainnya aku bawa ke Australia, tapi aku bawa pulang ke Indo karena suamiku buru-buru terbang, soalnya waktunya nggak mencukupi. Jadi aku itu nggak aku daftarin email lagi kayak gitu. Nah, kalian harus daftar email supaya HP kalian atau barang-barang elektronik kalian itu bisa dipakai di Indonesia atau nyampe rumah kalian bisa gunakan kayak gitu. Nah, kalau sudah kalian daftar email selesai, mungkin gimana prosesnya? Kalau daftar emailnya itu aku nggak tahu karena aku sendiri nggak daftar email ya teman-teman. Aku cuma daftar lewat online tadi. Setelah itu kalian boleh keluar. Nah, keluar itu segala kayak koper kalian atau barang-barang kalian itu diperiksa di situ. Di situ kan ada komputernya ya, yang bisa memeriksa barang-barang kalian dalam koper itu apa aja kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, udah selesai, nah kalian harus ngantri lagi untuk tes swab. Tadi kan kalian pas ngisi kartu kuning tadi, kalian kan diinterview, terus dikasih botol kecil kayak gitu buat tes swab. Nah, kalau kalian udah keluar, udah ngambil koper, udah kalian harus ngasih formulir dan botol tadi yang ada botolnya tadi ke petugas. Kalau kalian udah kasih di situ, nanti sama petugasnya dikumpulin terus akan dipanggil satu persatu untuk tes swab. Nah, kalau kalian udah tes swab, semuanya prosesnya udah selesai, kalian boleh pulang ke rumah masing-masing ya teman-teman. Jadi
kalian kan juga merasa lega, udah tes swab lagi di sana, terus udah daftar email kayak gitu, terus barang kalian bisa dipakai kayak gitu kan, udah kalian udah lega. Kalau aku sih karena aku nggak daftar email, teman-teman aku nyesel banget, HP ku nggak bisa dipakai, terus cuma tetheringan kayak gitu, terus tetheringannya juga lelet dan juga boros pulsa, terus di rumah juga ada wifi tapi wifi-nya itu lelet banget karena posisi rumahnya itu kayak menjorok ke dalam kayak gitu, jadi kurang ini ya, kurang sinyalnya itu kurang kuat kayak gitu. Nah, cukup di sini dulu informasi yang aku bagikan ke kalian. Semoga informasinya bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa di like. Kalau kalian belum subscribe, kalian di subscribe aja kayak gitu. Kalian subscribe itu gratis ya teman-teman. Terus kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Untuk informasi selanjutnya mungkin aku akan bagikan ke kalian. Oke, kalau kalian mau pulang ke Indonesia itu, oh aku belum ini nih, maksudnya aku udah nonton videonya tapi kok aku belum paham kayak gitu. Nah, kalian komen aja di bawah, dan aku akan aku akan jelasin mungkin secara tulisan kalian lebih paham kayak gitu. Aku akan balas komen kalian atau pertanyaan kalian sejelas mungkin. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. See you di next video.